Oke, welcome back kembali semuanya ya. Jumpa kembali bersama aku di Septiawan. Dan kali ini kita di acara nobar VIP 18 lagi. Kalian lihat guys ya, ada dua VIP 18 ya. Ada PC6 PRNA dan Valek ya dari PC6. Dan ini musuhnya adalah Kaujan guys ya. Nah kalian lihat tuh powernya 700 ya. Jadi PRNA itu powernya 600-an. Terus Valek itu sekitar 580 570, jadi hampir 600 juga, tapi Kaujan itu 700. Kali ini aku ingin ngasih tahu teman-teman semuanya ya, tempat top up murah dan cepet ya, dan cepet loh. Ini ada di sonictopup.com cuy ya. Di sini cara top up itu gampang banget ya, tinggal ke Sonic Top Up, pilih paketnya ya. Kok harganya dolar bang? Santai aja guys ya. Ini tuh kursnya sama dengan rupiah ya. Dan setelah kamu pilih paket dan berapa jumlah yang pengen dibeli, kalian tinggal menu selanjutnya. Nah di sini kalian bisa membayar ya, metode pembayarannya dengan Bank Jago, supaya kalian bisa transfer pakai rekening bank biasa, pakai Dana pun bisa guys ya. Jadi tidak perlu kalian beli pakai dolar gitu ya, atau pakai Visa gitu ya. Kalian bisa pakai rekening biasa cuy. Oke. Memiliki strategi yang cukup baik ya, sangat luar biasa. Nah kalian lihat guys ya, untuk serangannya ya itu diarahkan ke satu tempat dan itu mengalir guys ya. Dan ini adalah strategi-strategi yang umum dipakai di season 4 Last War guys ya. Kalian lihat di sana sangat sulit ditembus guys ya. Nah, dan di sini setelah terlihat serangannya itu gagal, mereka itu kayak mengatur lagi strateginya harus gimana gitu loh. Dan pinternya lagi Kaujan itu menjabat jadi menteri militer ya, sehingga itu damage-nya juga lebih tinggi lagi ya. Selain dia juga dari VIP 18-nya powernya 700M. Nah, jadi benar-benar Kaujan di sini benar-benar nge-carry timnya, karena kayaknya dari MMU ya ini kalau nggak salah aliansinya ya. GMM maksud saya ya. Nah jadi VIP 18 nya kayaknya cuman Kaujan. Jadi ketua aliansinya pun aku cek powernya masih 300 sekian ya. Mungkin itu VIP 17 atau mungkin 18, tapi powernya masih jauh ya. Powernya hanya sekitar di bawah 400M, sedangkan Kaujan aja 700M gitu loh. Nah mereka mengatur strateginya itu sangat keren sekali ya. Dengan cara apa bang? Dengan cara mereka itu memberikan pengalian serangan guys ya. Nanti kalian saksikan guys ya. Nah di sini nampaknya cukup sulit ya untuk ditembus ya, untuk pusat aliansi dari teman-teman GMM guys ya. Nah jadi ini PC6 nih kayak menahan dulu serangannya, mengatur dulu, kayak ngatur kamu serang ini, kamu serang itu, kayak gitu ya. Nah kalian lihat guys, begitu yang atas kan sudah banyak garnisum kan, karena sudah banyak garnisum dan sulit ditembus, akhirnya dia pindahkan tujuannya serangannya. Lihat guys ya, langsung bisa dihancurkan. Keren banget ya, strategi dari PC6 ini keren banget. Mereka itu ketika menyerang bener-bener gak sporadis ya, bener-bener dikoordinasi, yang itu tuh sangat sulit guys ya. Karena di sini aku lihat juga tidak hanya dua aliansi guys ya, jadi kayak ada warzone lain yang ikut campur ya. Tapi meski begitu dari pihak penyerang juga tetap berusaha kompak gitu loh, meskipun mereka juga yang lepas shield itu base nya diterbang-terbangin guys. Nah di sini kalian lihat sendiri ya, aliran serangannya itu kayak gini ya. Ini kayaknya gagal ya. Jadi seperti itu, mereka tuh aliran serangan pertama itu pasti gagal guys ya. Karena apa? Karena kayak yang di defend Kaujan pakai squad 1 pasti sulit banget untuk ditembus ya. Karena Kaujan powernya 700 guys ya. Jadi kalau kalian ngelihat ya pertempuran atau video-videoku sebelumnya ya, Biven itu aja seorang diri ngebabat habis King Burger, Alan Leo sama Nicky Nitch guys ya. Padahal itu powernya udah gede-gede juga gitu loh, tapi Biven seorang diri guys ya. Ya dibantu teman-temannya, tapi yang powernya paling tinggi cuman Biven, yang VIP 18 kayaknya cuman Biven gitu loh. Nah jadi seperti itu. Kali ini serangannya gagal kan. Nah mereka langsung mengalihkan serangan ya, mereka langsung pindah guys ya. Ini koordinasinya itu sangat keren banget gitu loh. Jadi kayaknya mereka mungkin menipu dengan squad 3 dulu. Kita serang ke sini pakai squad 3, sudah datang semua gerombolannya, tapi gerombolan kecil. Tiba-tiba mereka squad 1-2-nya pindah lagi serangannya ke sini. Jadi aku sendiri nontonnya juga terkagum-kagum ya guys ya, dari teman-teman PC6 ya. Nerazzurri, wah ada ini guys ya, fan-nya Inter Milan guys ya, Nerazzurri. Jadi aku coba zoom biar lebih jelas untuk dilihat guys ya. Jadi benar-benar serangannya ini kok terkoordinasi, dan itu sangat sulit guys ya untuk mengkoordinasi ya member 100 aliansi untuk bisa kompak. Itu sangat sulit guys ya. Itu sangat sulit ya, pastinya dibutuhkan player-player yang memiliki loyalitas tinggi untuk aliansinya gitu loh. Lihat ya.
Di sini serangannya kayaknya sudah mulai masuk, alirannya masuk guys, aliran serangannya sudah mulai. Di sini Koujan ya sampai 40, 45, 50 ya. Ada PC6 PRNA itu VIP 18-nya ya. Ada PRNA lagi, GMM Rong, ada Melia. Lihat guys. Terus jadi teman-teman GMM ini juga melakukan garnish dengan sangat-sangat rapi sebenarnya, tapi mereka juga kelimpungan guys untuk melakukan garnish ya, karena serangannya PC6 ini dirubah-rubah gitu loh. Jadi nggak yang nyerang itu digempur sampai jebol, enggak mereka ya. Kalau pas dilihat garnishnya itu keras, mereka pindah haluan guys ya, karena squad yang bisa di defend kan cuman squad satu yang paling kuat guys ya. Kalau squad satunya mendefend bagian itu pasti yang lain nggak di defend dengan kuat ya. Mereka tuh memiliki pemikiran sampai ke situ guys ya, dan mereka pindah lagi guys ya. Jadi tadi di sini gagal, terus pindah tadi ke sebelah kiri, terus pindah lagi ke sini lagi, dan nampaknya cukup keras, cukup sulit juga untuk ditahan guys ya. Dan ini mereka juga sepertinya sedang menggunakan strategi lain ya, kalau kalian lihat ya. Karena apa, gelombang serangannya itu sedikit banget guys. Gelombang serangannya itu sedikit banget, yang artinya apa, itu hanyalah gelombang pancingan supaya squad satu Koujan itu teralihkan gitu guys ya. Nah, di sini nampaknya gelombang serangannya berpindah ke sebelah kiri guys ya. Tapi karena kenapa bang nggak dipantau bang? Karena aku sedang nonton VIP 18 yang lain ya. Ada Colby. Nah lihat guys, jebol ya sebelah kiri ya. Jadi kayak gitu, serangannya itu sangat-sangat terkoordinasi dengan sangat baik ya. Mereka mengalihkan serangan dari kanan ke kiri, ke kanan lagi, terus ke kiri lagi gitu guys ya. Jadi ada serangan yang benar-benar mengalir deras dengan squad satu yang sangat kuat, ada serangan pengalihan dengan squad 3. Sepertinya seperti itu guys ya. Namun karena aku tidak berada di aliansi PC6, aku nggak tahu yang sebenarnya terjadi itu apa ya, tapi kurang lebih seperti itu guys ya. Jadi benar-benar di sini aliansi PC6 itu nampaknya memiliki strategi yang sangat baik ya, meskipun juga dari GMM Koujan ya, dari teman-teman GMM dari Warzone 705 juga memiliki pertahanan yang sangat kompak ya, sangat disiplin juga. Ketika mereka terlempar dari pusat aliansi itu, mereka langsung memberikan squad garnisum tambahan gitu loh guys. Tapi lihat saja guys, lihat. Sangat sulit ya nampaknya ya, sangat sulit sekali. Jadi pertahanan Koujan itu sangat kuat ya. Kalau nggak pakai strategi kayak gitu pasti sulit banget untuk dijebol guys. Apalagi kalau pakai serangan yang sporadis gitu ya, pastinya sulit banget ya. Dan tadi itu kayaknya itu yang VIP 18-nya yang paling dapat ya, PRNA sama Valek guys. Di sini bener-bener Valek dan PRNA yang lumayan kayak bisa menghancurkan. Lihat guys, aliran serangannya dimulai lagi, tapi meski begitu masih tidak mampu memberikan damage yang berarti ke arah warehouse-nya ya, di tempat aliansi GMM ini. Dan kalian saksikan di sini Ali, Asali, ada Castle, ada Nerazuri lagi, ada Valek ya, itu tadi Valek ya guys ya. Benar-benar sulit untuk untuk dijebol ya pertahanan dari seorang VIP 18 Koujan ya guys ya. Bagaimanapun juga dia seorang mantan pemegang akunnya Golden Fighter guys ya, atau Golden Blade guys ya. Nah jadi di sini benar-benar sulit banget ya untuk bisa diatasi serangannya dari teman-teman yang ada di PC6 ya. Lihat guys, Koujan 65 kali Koujan berhasil ditumbangkan tadi. Koujan, PRNA lagi ya. PRNA itu apa? Aku juga nggak tahu. Koujan lagi, Nerazuri, PC6 Nerazuri ya. Sangat-sangat baik sekali permainannya. Tapi kalau kita saksikan ya, sudah terdamage sebenarnya, sudah terdamage. Dan ini tinggal menunggu waktu saja, atau nanti mereka akan kehabisan waktu ya. Karena kalau kita tahu ya, Koujan pastinya juga pakai berlian juga untuk percepatan, entah itu penyembuhan, entah itu pelatihan ya guys ya. Marvel Joss ya. Nah ini teman-teman benar-benar aku nantikan komentarnya ya, apakah kalian lebih suka dipercepat seperti ini, atau kalian lebih suka nggak usah dipercepat lah bang, kayak gitu ya. Kalian bisa komen saja nanti ya. Karena apa bang? Karena kalau misalnya dipercepat kayak gini coy ya, tentu saja aku tidak bisa menyepil squad-squad yang masuk ya, karena terlalu cepat gitu ya. Squad-squad yang ditampilkan, nama-nama yang muncul gitu ya. Kalau diperlambat ya, nanti videonya durasinya lama banget coy. Dan kali ini warehouse-nya memang sudah terbakar, tapi darahnya masih cukup tinggi ya. Dan ini benar-benar sulit untuk ditembus PC6 ya. Sulit banget ya, benar-benar kewalahan PC6 meskipun dengan strategi yang sudah sangat-sangat rapi. Lihat guys, aliran berikutnya datang lagi guys. Koujan, Max Cloud. Bahkan itu bisa dihancurkan guys ya, bisa dihancurkan PRNA UT ini.
PC6 ya. PC6 memberikan serangan-serangan yang cukup keras. Nampaknya sudah hampir bisa dihancurkan untuk warehouse-nya. Kita saksikan saja teman-teman ya. Ini kalau sampai Koujan teralihkan ya, tertipu gitu ya. Misalnya melakukan garnish ke tengah gitu ya. Wah, itu pasti jebol guys ya warehouse-nya guys. Atau misalnya yang diarahkan serangannya ke tengah ya, sementara Koujan lagi garnish di warehouse-nya, pasti juga repot banget itu guys ya. Tapi untuk sementara waktu Alliance Center-nya itu masih cukup aman darahnya ya. Dan di sini lihat serangan berikutnya datang yang mengalir dengan begitu deras. Apa yang terjadi kita saksikan saja. Tadi sudah sempat bisa mengurangi darah dari warehouse-nya. Mampukah warehouse-nya dihancurkan dari teman-teman PC6? GMM masih berusaha untuk mempertahankan untuk warehouse-nya dari pusat aliansinya. PC6 cukup sulit ya. Pada terbakar squad yang masuk dari PC6, GMM, bahkan teman-teman GMM itu ya, kalau misalnya defend ya, kayaknya tuh mereka dengan squad 2-3 pun dipakai, tapi pas squad satunya pas yang kebakar sudah pulang, langsung diberangkatkan lagi, jadi squad 2 nya tuh dicabut guys ya. Ini tuh sangat-sangat risiko, tapi ya mau nggak mau ya, biar lebih kuat yang harus dikirim squad 1 guys ya. Tapi ketika squad satunya kebakar, pasti squad 2 nya langsung dikirim. Kayak gitu guys ya. Jadi benar-benar full garnish ya. Kalian lihat sendiri garnishnya itu nggak berhenti ya. Bahkan serangannya pun kayak gini guys ya. Sangat ngeri sekali teman-teman PC6 ini guys ya. Strategi pengalihannya itu sangat-sangat kompak ya. Jadi untuk teman-teman yang main last war-nya masih individu ya, itu sangat-sangat apa ya, tertinggal guys gameplay kalian guys ya. Bahkan ini aja tuh kayak sudah satu aliansi lawan aliansi, sudah VIP 18 lawan VIP 18, ada juga aliansi lain atau warzone lain yang ikut-ikutan guys ya. Jadi kayak kalau main last war kalian itu punya diplomasi yang bagus, itu sangat-sangat diutamakan guys. GMM Wolverine ya, dan jebol guys ya, warehouse-nya jebol guys ya. Di sini nampak beberapa player melakukan open shield ya. Player yang melakukan open shield tentu saja langsung disikat guys ya. Player yang melakukan open shield langsung disikat guys ya. Dan di sini karena tinggal pusat aliansinya, kemudian diaktifkan senjata petirnya. Senjata petir sudah diaktifkan tadi satu base ya. Base tank terbang di dekat pusat aliansi, dan ini sangat berbahaya sekali untuk VIP 18 Koujan ya. Apakah dia akan bisa ditaklukkan? Apakah akan dia bisa dikalahkan seperti Present Mac kemarin guys ya, dengan spending atau menghabiskan uang sampai miliaran. Dan di sini mereka sedang dalam masa kritis, mungkin akan segera dikalahkan atau mungkin bisa mempertahankan untuk pusat aliansi. Kita saksikan saja teman-teman semuanya, dan kali ini kita masih menunggu apa yang terjadi. GMM Koujan sangat menjadi tulang punggung, sangat menggendong aliansi maupun warzone-nya pasti ya. Kalau sudah VIP level powernya sudah tinggi banget, tapi ya tentu saja musuh yang dihadapi juga VIP 18, bahkan 2 orang ya, PRNA dan juga Valek tadi ya. Valek berbendera Turki guys ya, dan sangat horor ya. Bahkan Koujan berpindah dari tempatnya dan aku nggak bisa menemukan ya. Ini adalah salah satu minus ya. Ketika aku menayangkan sebuah warzone, tapi dari warzone-nya nggak ada yang ngasih info, nggak ada yang mata-matain gitu loh. Bang, VIP 18-nya pindah ke sini bang, langsung di share loh. Kalau kejadian seperti itu enak banget ya. Kita bisa langsung memantau gitu ya. Kayak pas pertempuran LODT Commander kemarin ya, Bang Yuriko memberikan informasi yang sangat akurat, sangat cepat ya. Ketika VIP 18 berteleportasi berpindah tempat, langsung di share loh ke aku. Jadi kita nontonnya enak banget ngikutin dia. Tapi kalau seperti ini sangat sulit sekali teman-teman ya. Aku tidak bisa menemukan lagi keberadaan Koujan ya. Apalagi dia nggak pakai skin VIP 18, dia cuma pakai skin Spooky Rider guys ya. Jadi itu sangat sulit sekali guys ya. Nah di sini kita saksikan saja teman-teman ya. Kita saksikan saja di sini ada pusat aliansi sudah hampir dihancurkan. Mampukah dihancurkan? Kita lihat saja saudara-saudara, darahnya tinggal 163. Nampaknya di sini banyak sekali pertempuran. Kalian lihat guys ya, di sini ya ada beberapa warzone lain yang ikut campur guys ya, saling serang menyerang guys ya. Bahkan dari sini ada warzone 714 ya, padahal ini yang perang kan PC6 ya. PC6 itu dari warzone berapa? Aku tadi belum sempat melirik guys ya. Nah, tapi yang jelas di sini itu benar-benar teman-teman PC6 juga akhirnya berhasil ditumpas guys ya. Kenapa berhasil ditumpas bang? Karena ini ada campur tangan dari warzone lain, dari aliansi lain guys ya. Aku nggak tahu ceritanya gimana kalau misalnya teman-teman dari PC6 nggak ada yang ngerusuh gitu loh guys. Dan kali ini kita saksikan saja sebentar lagi pertandingannya kayaknya sudah selesai. Oh, nampaknya sudah selesai guys ya. Nampaknya sudah selesai ya. Dan ketika aku ngelihat pertempurannya tadi, ternyata nampaknya pusat aliansinya ya itu berhasil di defend kayak gitu guys ya. Jadi terima kasih untuk para pejuang, para komandan yang sudah bertempur. Aku pamit dulu. Bye bye.